barat modern. Jadi kritik besarnya Heidegger terhadap filsafat modern, terhadap sains modern adalah filsafat modern itu reduktif dalam membaca realitas. Tidak salah, tapi reduktif. Hanya lihat sisi itunya dari realitas. Pada realitas itu wajahnya banyak. Teh ini kalau pakai sains ya paling dijelaskan dia kombinasi antara gula ditambah air ditambah teh diaduk dan seterusnya. Biasanya sains hanya lihat ini, padahal dia tidak semata-mata itu. Dan itu yang sering jadi kelemahan di sains barat modern. Kebenaran bukan soal pengetahuan, tapi soal keterbukaan realitas pada manusia. Jadi ini agak kebalikannya Heidegger kemarin. Kalau Heidegger manusia intensi menuju barang, kemudian dia paham barang. Kalau di Heidegger dibalik, bukan kita yang melihat barang, tapi barang ini menampilkan dirinya sebagai apa di depanku. Itu loh. Itu dicontoh, misalnya itu contohnya lukisan abstrak. Lukisan abstrak itu kan bagi ahli karya seni, lukisan abstrak itu menampilkan sosoknya sebagai lukisan yang kelas tinggi, yang punya makna dalam, punya dan seterusnya. Sementara bagi yang tidak ngerti seni, lukisan abstrak itu lukisan koyong ini kok apik. Lukisan cuma coretan-coretan, di mana bagusnya? Garuk-garuk kepala. Lukisannya sama, tapi dia menampilkan dirinya secara berbeda pada orang yang berbeda. Minggu lalu tak jelaskan contohnya Palu. Cuma kalau diusulkan orangnya mikir terus menuju Palu, sehingga orang berbeda memahami berbeda. Kalau di Heidegger ya memang begitu, tapi kebalik, bukan orang yang menuju Palu, tapi Palunya itu menampilkan diri sebagai apa ke orang itu. Palu ini kan punya banyak dimensi. Nah, dia menampilkan dirinya dalam dimensi apa pada orang itu. Teh ini bagiku hanya minuman biasa, tak minum. Bagimu mungkin beda. Kalau neng pesantren kalau kiainya habis ngaji kan gelasnya jadi rebutan. Karena dia tidak semata-mata haus pingin minum, tapi bagi dia ini adalah apa kira-kira kalau di pesantren? Barokahnya kiai. Jadi bagi kiainya cuma minuman, menampilkan diri. Jadi aku, oh ini cuma minuman, makanya tak minum biar tidak haus. Jadi menampilkan diri bagiku untuk menghilangkan haus. Tapi bagi santri-santri melihatnya itu barokah. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang dia menampilkan diri di depanmu sebagai barokah. Nah, kekeliruannya sains modern adalah hanya melihat teh tadi dari satu perspektif, tidak mempertimbangkan loh orang lain melihatnya berbeda loh. Sains hanya melihat bahwa alam matematis, empiris, rasional, hanya itu aja. Padahal tidak begitu. Dia menampilkan diri di depanmu sebagai apa. Dulu kamu lihat orang pakai rok mini, terus kamu istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena rok mini itu dulu menampilkan diri padamu sebagai sebentuk aurat yang dibuka yang penuh dosa. Terus kamu istighfar. Sekarang kamu lihat rok mini sebagai beda lagi kan. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Sekarang rok mini menampilkan diri padamu sebagai kebesaran Tuhan. Kalau dulu sebagai dosa. Makanya ternyata ya kalau dulu orang debat pornografi, porno aksi itu ya tidak mesti juga. Kalau saya lihat yang gitu-gitu terus dalam konotasi begitu. Karena mungkin saya lihat yang gitu-gitu tapi pikiranku tidak ke sana.
Pikiranku itu, kan gitu. Sama-sama lihat gambar tato, indah ya tato itu, nyeni memang. Karena dia menampilkan diri padamu sebagai seni gambar tubuh. Tapi bagi yang lain, tato, preman ini mesti. Cirine orang-orang pinggir jalan yang hidupnya nggak teratur yang itu kan. Dia menampilkan dirimu sebagai simbol premanisme. Nah, mungkin bagi yang lain beda lagi menampilkan diri sebagai apa. Dan kebenaran itu ada di situ kalau di Heidegger gitu loh. Menampilkan diri padamu sebagai apa. Itu yang bikin kenapa Qur'annya satu, tafsirnya bisa ribuan. Kenapa? Karena ayat juga menampilkan diri padamu kan secara berbeda-beda. Orang filsafat baca Quran dengan yang dari hukum atau syariah baca Quran mungkin beda cara menangkapnya. Yang satu melihat, wah, Tuhan itu maha adil, maha teliti, jadi hati-hati kalau sholat jangan sampai keliru sedikit aja. Sementara yang satu, Allah itu maha pengampun, maha pemurah, tidak usah tegang-tegang, biasa aja, toh nanti diampuni kalau keliru. Sudah beda. Allah tampil di dalam dirimu beda. Yang satu Allah tampil sebagai penyiksa yang kejam, yang satu sebagai pemurah dan pemaaf. Itu kan beda. Allah yang sama ternyata bunyinya jadi beda. Kenapa? Karena dia tampil di depanmu secara berbeda. Jadi kalau diusul kamu yang kesana terus sesuai intensimu dia jadi apa. Tapi kalau Heidegger enggak, ya dia itu menampilkan diri padamu sebagai apa. Berhubung kacamatamu itu, tampillah dia jadi itu. Yang tadi memahami Allah maha teliti, maha adil, ya kamu jadi kaku sholat, kamu jadi tegang tiap hari. Sementara yang santai terus ya jadi cenderung santai. Sholat telat-telat jadi ora apa-apa sholat. Allah tidak butuh sholat kita. Itu yang mesti ngono alasanmu. Sementara yang kaku-kaku, pas nih, sudah waktunya, lagi enak-enak ngomong, interupsi pak, ini sudah waktunya sholat, ayo kita sholat gitu. Nah, karena sholat itu ala waktiha, mesti gitu. Takbir aja harus semua. Saya pernah ditanya orang, takbir itu tangannya sampai pundak apa sampai telinga pak? Waduh, aku bingung jawabnya. Mau ngali filsafat ditakoni fikih. Oke. Ya kan, terserahlah kamu sampai pundak apa sampai telinga apa, say hello apa dada-dada sama siapa lah, monggo lah. Itu setiap itu kan mesti biasanya kan fikih terus takbir, belum nanti debat lagi, takbiratul ihram debat. Nanti begitu ini tangannya harus sendakep apa dilepaskan kayak di Ja'fari Syiah atau di kalau sendakep itu di dada kiri apa di atas udel apa, semuanya kan debat kan terusan. Terus berdiri, ruko itu tangannya pas di dengkul apa di bawahnya, apa pas ini, susah ya tiap sholat jadi debat. Dan tadi kamu mikir tiap hari kalau sholat itu khusyuk hilang, pokoknya ngukur ini. Karena ustadznya jawabnya, pokoknya kalau ruko itu punggungnya harus lurus, jadi dikasih minuman di atasnya aja nggak bisa jatuh. Jadi begitu sholat kamu mikir, gegerku lurus apa enggak ya? Kamu mikirnya ke situ mesti kan. Jadi dulu sampai tasahud itu kalau harus pas dengkulnya sini harus gini. Kalau lebih dikit ini nanti dibakar di neraka. Jadi harus pas saja. Jadi kamu mikir lurus belum ya? Jadi, mikirnya jadi begitu. Itu yang lurus. Sementara yang sholatnya nyantai beda lagi kan. Sakaramu Allah wakbar bismillah. Kadang-kadang lali. Saya biasanya kalau terawih cepet-cepetan 20 kali saya pernah itu. Terawih cepet. Zaman saya di Jember masih SMA. Karena terawihnya 23, saya ngimami di asrama sendiri cepet. Bismillahirrahmanirrahim, cepet. Amin, kof, non itu dok. Bukan itunya, tiba-tiba sampai sholat keberapa terus tanya, entuk piro sing iki? Ora ngerti aku yo. Sampai lali saking cepete. Karena nggak urut. Itu nyantai, jadi sama Gusti Allah sudah friend, jadi nggak apa-apa. Agama bisa. Kenapa bisa gitu? Iya, karena dia tampil di kepala setiap orang secara berbeda. Jadi kritik terhadap pemikiran Barat modern. Nah,
Heidegger menunjukkan bagaimana ada perubahan paradigma orang, sama-sama ada sains, sama-sama ada teknologi. Bedanya teknologi tradisional dengan teknologi modern, yang sangat dia kritik. Kalau di teknologi tradisional, Heidegger mencontohkan petani. Di teknologi tradisional misalnya petani itu dengan pekerjaannya dia terlibat, tidak sekedar memanipulasi, menanam dan memanen, tapi dia juga punya hubungan dengan sawahnya, punya hubungan. Biasanya petani seperti itu dulu, tapi saya nggak tahu kalau sekarang. Jadi menghargai tanah, menghargai alam, merasa dirinya sebagai bagian dari alam semesta, itu tani dulu. Jadi dengan posisi yang seperti ini, dia menghargai alam, menghargai objeknya, tidak semena-mena kayak orang modern yang melihat hanya dari satu persepsi, hanya dari satu perspektif. Petani itu kan gitu. Keluargaku banyak yang petani, dan panen atau tidak panen, atau ada acara atau enggak acara, tiap hari ke sawah. Kalau nggak ke sawah berapa hari aja mungkin dia kangen sudah sama sawahnya. Kamu yang keluarganya petani mesti ngerti. Padahal kadang-kadang sampai sawah ya cuma nongkrong di sana, lihat, sopo ngerti ada burung, sopo ngerti, cuma gitu aja. Ada keterikatan emosional dengan sawahnya. Bandingkan dengan manusia hari ini dan pekerjaannya hari ini. Bahkan termasuk petani-petani modern. Sekarang kan pokoknya yang penting gimana bisa lebih cepat panen, lebih banyak panen, lebih, selalu begitu. Yang dipikir untung rugi dan eksploitasi, tidak terlibat lagi secara emosional. Jadi itu kritiknya Heidegger adalah teknologi modern itu punya slogan hisab sebanyak mungkin dengan modal sesedikit mungkin. Semuanya diobjektivasi, semuanya dijadiin alat untuk memenuhi kepuasan manusia. Kenapa bisa begitu? Karena hanya dari sisi itulah dia menghayati realitasnya. Tidak melihat, tidak mempertimbangkan banyak sisi yang lain. Ketika dia materialistik, ya alam hanya dilihat dari sisi materialistiknya. Ketika dia eksploitatif, ya alam hanya dilihat dari sisi sejauh mana dia memenuhi kebutuhan manusia. Hanya dari sisi itu saja. Dan itu kelemahan besarnya iptek modern, ilmu pengetahuan dan sains modern. Padahal katanya Heidegger, ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanya salah satu ungkapan dari realitas. Bahwa ini adalah air yang ditambahi gula, yang ditambahi teh, yang ditaruh dalam gelas. Ini hanya salah satu ungkapan dari barang yang kita sebut minuman teh ini. Dia punya banyak sisi yang lain. Bagiku dia adalah alat untuk menghilangkan haus. Bagi takmir, dia adalah modal untuk menyelenggarakan pengajian-pengajian biar kamu mau datang. Bagi banyak maknanya. Bagi tukang teh, bagi tukang toko yang menjual gula, dia adalah komoditas. Bagi apa lagi? Dan banyak, dia masih banyak sisinya yang lain. Dan sains itu hanya salah satu ungkapan realitas. Dan dia punya jati diri, dia punya eksistensi sendiri, dia punya dimensi-dimensi sendiri. Orang modern, kalau di bahasanya Heidegger, hanya melihat satu sisi saja. Dan satu sisi itu kalau bahasanya Heidegger adalah sisi functionnya, sisi fungsinya saja, untuk dieksploitasi untuk kepentingan manusia. Jadi melihat alam hanya dari satu kacamata, dan semua kacamata yang lain dicuekin. Ini nanti yang sebenarnya oleh Syekh Hussein Nasr disebut nestapa manusia modern. Hanya untuk satu sisi dari realitas, dari alam semesta, kita korbankan puluhan mungkin ratusan dimensi yang lain.
Kalau ikut sains barat, kita kehilangan alam gaib, kita kehilangan metafisika, kita kehilangan, karena metafisika bagi sains itu kan meaningless. Meaningless itu nggak ada artinya, karena nggak bisa dipahami pakai akal, nggak bisa diakses secara empiris. Alam gaib itu kan nggak bisa didiskusikan karena nggak jelas. Boleh kamu percaya tapi dia meaningless. Meaningless itu kalau kita bahas nggak akan ada ujungnya. Kamu boleh membahas hidup sesudah mati sampai mati-matian, tapi nggak ada gunanya. Kenapa? Toh kamu nggak bisa membuktikan secara langsung. Yang sudah membuktikan langsung nggak bisa ngomong, nggak bisa diajak wawancara. Jadi diskusi kita itu meaningless. Ya kayak teorinya Dilthey tadi, segala sesuatu akan lebih pas pemahamannya kalau kita pernah ngalami. Maka satu-satunya yang kita tidak akan bisa memahami secara bagus adalah mati. Kematian itu kan tidak bisa dibahas, nggak ada yang ngalami. Kalau ada orang yang ngalami terus cerita kan kamu malah lari, tidak sempat diceritain. Begitu lihat ini kan kamu langsung lari, kamu agak hantu kan. Nah itu, jadi dunia ini multidimensi, multi perspektif, multi wajah, dan kita sering melihatnya dari satu wajah saja, dengan mencueki semua wajah yang lain. Sama seperti agamawan, umat beragama yang hanya satu tafsir yang dia anggap benar, semua yang lain adalah salah. Dan itu sumber konflik antar agama dan intern agama sampai hari ini. Jadi dari kesalahan membaca bahwa dianggapnya bahwa realitas itu satu wajah, dianggapnya kalau baca Quran itu pemahamannya mesti ini, padahal nggak mesti seperti itu. Orang lain memahaminya bisa berbeda. Hadisnya bisa sama, tapi cara memahami hadis, cara mensyarah hadis bisa beda-beda. Satu hadis bisa disyarah ratusan halaman. Coba kamu lihat kitab-kitab hadis itu. Dan ulama lain mensyarah lagi dengan ratusan halaman yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena realitas selalu tampil sesuai dengan kacamata yang menatap realitas. Kalau kamu pakai kacamata hijau, ya realitasnya jadi hijau. Kayak orang orientalis itu, dia melihat Nabi selalu dengan kacamata negatif, maka tampaklah Nabi itu negatifnya saja. Nabi anak kecil dikawinin, Nabi suka perang karena bolak-balik perang. Nabi kenapa? Kacamatanya dulu dia, sehingga realitas itu tampil sesuai kacamata yang dia pakai. Oke. Contoh ideal kalau di Heidegger itu adalah Yunani kuno. Yunani kuno itu ideal karena di sana penyair, filosof, seniman, politikus, suaranya sama, sama-sama dihargai. Coba kamu lihat, sejarawan bahkan tukang dongeng yang cerita-cerita tentang mitos saja itu zaman Yunani ada bagiannya dan didengarkan suaranya. Kalau hari ini bahkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus kan kita juga sering hanya satu wajah. Wajahnya sains, wajahnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang tidak sains kamu lecehkan. Kalau ada temanmu diskusi terus tiba-tiba bilang, loh menurut saya sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat sekian, kamu langsung ketawa, itu tidak ilmiah. Karena yang ilmiah itu harus yang empiris dan yang rasional. Cara berpikir kita cenderung ke sana, tidak bisa melihat sisi. Memangnya realitas selalu begitu. Kalau dilihat dari sisi lain, mungkin dia menampilkan secara berbeda. Atau bagiku dia tampil secara berbeda. Gambarnya sama-sama rok mini, tapi bagiku itu adalah perwujudan kebesaran Allah. Meskipun bagimu itu pornografi yang harus diberantas. Kenapa? Dia tampil secara berbeda di depanku, sesuai dengan persepsiku, perspektifku. Dan itu yang orang susah sekali memahami. Jadi kadang-kadang banyak diskusi yang sebenarnya selesai dengan kamu bilang, oh itu tuh perspektifmu, kalau perspektifku seperti ini. Dan itulah manusia.
Susah untuk kamu seragamkan biar orang punya pandangan yang sama, itu susah. Zaman dulu kalau ada cowok cewek boncengan belum nikah, itu sak kampung sak kecamatan ngerti dan ramai mesti. Hari ini kamu punya motor sudah 2 tahun 3 tahun lebih kok tidak pernah bonceng cewek, itu temenmu juga heboh. Masa sudah punya motor lama tidak pernah boncengin cewek, seti bonceng koncone podo lanang-lanang terus. Dia kan malah heboh. Kalau dulu kamu bonceng cewek heboh, sekarang kamu malah orang jadi heboh kok cowok sama cowok. Ini normal apa enggak toh kamu itu jadi gitu. Ada apa? Tampil secara berbeda. Coba lihat zaman dulu, fenomena jilbab seperti ini itu paling memuncak tahun 90-an. Sebelumnya itu orang-orang kampung, coba lihat ibu-ibumu dulu, simbah-simbahmu dulu, mungkin jilbabnya nggak kayak kamu, cuma kerudung biasa disampir ke terus dia, dan itu sudah disebut Islami zaman itu. Apa para ulama zaman dulu kalah pinter dari para ulama zaman sekarang? Enggak. Kesadaran dan cara membaca realitasnya sudah berubah. Hari ini kalau rambutmu kelihatan dikit aja sudah banyak orang rame. Pakai jilbab belum bisa gitu aja, mesti gitu. Kalau zaman dulu kan gitu, Mbok Cutnya Din itu enggak pakai jilbab, rambutnya malah digelung, dan kamu sebut itu pejuang Islam kan. Kok enggak ada yang marah, Cutnya Din enggak jilbaban gitu, kok enggak Islami sekali. Harusnya kan jilbaban. Nyai Haji Ahmad Dahlan, Nyai Hasyim As'ari, semuanya enggak pakai. Cut Mutian ini semuanya ya cuma pakai kerudung biasa aja, rambutnya kelihatan. Ya, sebut aja, oh auratnya masih kelihatan tuh kan, rambutnya aurat. Tapi persepsi zaman itu, apa zaman itu nggak ada ulama? Oh, ulamanya jauh lebih dahsyat daripada ulama hari ini. Ulama hari ini kan paling kelasnya Ustadz Guntur Bumi, kelasnya. Iya. Dan itulah panutanmu hari ini. Kamu mengkritik tapi gayamu ya padha wae itu kayak Ustadz Guntur Bumi itu. Sok-sok merasa pinter dewe, merasa wah kayak ya kalau ngomong, tapi ya kenyataannya nol. Dan dia menjual dirinya dengan itu. Dan banyak ustadz hari ini yang seperti itu. Maka kamu harus hati-hati. Tapi yang kamu idolakan ya memang yang seperti itu kan. Kalau ada kiai yang ngomongnya datar-datar aja, nggak ada variasinya, nggak gaul sama sekali, nggak ada, insya Allah dia nggak laku. Kalau pengajian 10 menit kamu sudah angop, ngantuk, tidur, ingin pulang. Padahal mungkin di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Jadi di antara yang paling susah bagi pencari ilmu itu adalah menemukan hikmah. Kadang-kadang hikmah paling besar justru kamu temukan dari orang yang paling tidak kamu sukai. Orang yang paling kamu benci itu sebenarnya mengajarkan sangat banyak hal padamu. Kamu harus terima kasih padanya. Mengajarkanmu untuk sabar, mengajarkanmu untuk, oh iya kan, banyak orang yang kamu benci itu biasanya mengajarkan sangat banyak hal. Maka kalau ada waktu, berterima kasihlah pada mereka. Karena gara-gara mereka kamu kan teruji. Tapi kalau di sekelilingmu orang yang muji-muji kamu terus, yang seneng sama kamu terus, itu biasanya kamu nggak dapat banyak dari mereka. Karena kamu dianggap sudah bagus, sudah baik. Tapi orang yang tidak suka kamu, suka nyaci maki kamu, suka ngomongin kamu jelek, itu biasanya ngasih ujian yang berat padamu. Dan kalau nggak ada ujian, kamu tidak akan naik kelas. Maka berterima kasihlah pada mereka. Gurumu yang paling dahsyat sebenarnya mereka. Kalau ini kan teori, kalau di lapangan itu praktek langsung. Dan kembali ke sini, kalau di Heidegger contoh paling bagus Yunani kuno. Karena setelah Yunani kuno, cara berpikir orang kemudian tersentris-sentris, terhegemoni. Jadi zaman agama-agama orang jadi teosentris. Nalar itu maunya nalar religius, nalar agama, dan seterusnya. Zaman modern nalarnya nalar rasional positifistik. Maka yang disukai oleh Heidegger adalah zaman Yunani kuno. Seni, sastra, bahkan kelompok sofis yang sakarepe dhewe, politikus, semua bisa tampil, bisa mengekspresikan dirinya apa adanya. Oke.
Jadi